Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berada kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Baki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali Maki berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru. Tentunya informasi Maki sampaikan tidak jauh dan pasti gitu ya, akan selalu berdekatan dengan istilah tenaga dengan non ASN atau yang kita kenal dengan honorer ya. Jadi informasi yang Maki bagikan itu tentu akan selalu berkaitan dengan biasanya ya dengan guru honorer atau tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan honorer lah pokoknya ya. Dimana informasi yang beredar saat ini kepada kita yang perlu kawan-kawan ketahui adalah bahwa ada Bapak Ibu guru honorer merapat katanya ya. Menpan RB telah tetapkan perubahan nasib sesuai isi UU ASN nomor 20 tahun 23. Seperti apa informasinya? Benarkah informasi ini? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk satu kita kopi gitu kan ya. Informasi ini dilansir dari www.klikpendidikan.id. Jadi nanti kawan-kawan kalau belum subrek silahkan subrek dulu. Atau nanti kalau mau memantapkan pemahamannya silakan nanti kawan-kawan klik aja linknya di kolom deskripsi ya, akan Maki ya, insya Allah akan sertakan di kolom deskripsi. Di mana ini beritanya dipostingkan pada hari ini kawan-kawan ya, tanggal 25 Maret tepat pukul 9:44 setengah 10 tadi pagi berarti kawan-kawan. Nah ini diposting oleh Mbak Senja Putri. Halo Mbak Senja Putri, salam kenal dari Maki, terima kasih atas beritanya ya. Karenanya jadi Maki ada inspirasi untuk berbagi kepada kawan-kawan semua. Nih jadi katanya Bapak Ibu guru honorer untuk segera merapat karena Menpan RB telah tetapkan perubahan nasib sesuai isi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 23. Seperti apa informasinya, mari kita simak videonya kawan-kawan ya. Bapak dan Ibu guru honorer dapat merapat karena Menpan RB telah sampaikan tentang perubahan nasib. Oke, di tahun 2004 betul ya. Perubahan nasib yang disampaikan Menpan RB ini bahkan ditetapkan bukan hanya untuk guru tetapi untuk seluruh honorer. Ya memang ya kan sering Maki sampaikan juga bahwa di CASN tahun 2024 ini pemerintah itu memberikan kesempatan khususnya kepada para tenaga non ASN untuk ikut serta berjuang dalam seleksi CASN 2024 ini. Bahkan kuotanya dari ini yang dibukanya sekarang itu 2,3 juta ya, nanti ada promosinya itu, dimana yang 80%-nya itu untuk mengakomodir kawan-kawan yang sudah lama mengabdi. Ini untuk honorer nih kawan-kawan. Jadi mereka yang belum menghonor itu tidak bisa ikut ke sini kecuali kalau mereka memiliki sertifikat pendidik. Kemarin ya sudah terdata lulus dalam seleksi pendidikan profesi guru di Kemendikbud katanya. Yang kedua ini adalah 20% itu untuk PNS, CPNS. Nah ini untuk umum dan fresh graduate untuk diantaranya. Kalau ini hanya bisa diikuti, nah ini P3K hanya bisa diikuti oleh honorer. Tujuannya memang untuk mengakomodir kawan-kawan yang sudah lama mengabdi, yang jumlahnya itu sekarang ada yang mengatakan sampai 1,7 juta lagi dari yang asalnya 2,3 juta. Bahkan di video sebelumnya Maki sudah sampaikan kalau Mbak Nunuk di Dirjen Guru GTK ya tidak ingin adanya PDKK paruh waktu, katanya semua akan diarahkan menjadi full time gitu. Walaupun pada akhirnya nanti semua akan bermuara pada full time gitu kan, seperti itu. Nah intinya bukan hanya guru tapi semua guru, semua honorer ya, yang beri mereka yang sudah terdata. Jadi 1, juta ini kan sudah 1,7 juta ini sudah terdata dalam database BKN. Nah, database BKN. Nah ini dia. Jadi mereka yang sudah terdata dalam database BKN, nah ini dia 1,7 juta. Maka mereka insya Allah akan diprioritaskan. Ini sudah menjadi amanat Undang-Undang nomor 20 tahun, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah bahkan saat ini sedang direncanakan untuk diturunkan PP-nya untuk mengatur bagaimana sih mekanisme penyelesaian tenaga non ASN yang ada ini. Nah, PP-nya sedang digodok dan dicairkan di bulan April katanya, seperti itu kawan-kawan ya. Lanjut. Pernyataan Menpan RB ini setelah sejalan dengan isi undukan tentang penataan. Oke. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa pemerintah harus menyelesaikan penataan honorer hingga bulan Desember tuh. Memang sudah amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ini bahwa tidak ada istilah honorer lagi. Jadi semua honorer sudah selesai per Desember 2024. Makanya saat ini yang 1,7 juta ini yang ada honorer ini
diharuskan untuk ikut CAT dulu tes. Bahkan CAT yang dimaksud di sini seperti yang disampaikan Pak Menpan RB itu hanya formalitas, kawan-kawan. Formalitas. Kenapa? Karena pada ujungnya nanti lulus gitu. Dengan perankingan, di ranking dulu dari yang berapa misalkan di peringkat, kemudian dia lulus jadi P3K. Yang lulus nanti jadi full time. Nah, full time P3K-nya. Yang belum lulus, nah nanti dia jadi part time dulu. Tapi semua mengantongi NIP, sama-sama mengantongi NIP. Nah, dan pada akhirnya nanti ketika daerah sudah siap akan membuka lagi, merekrut lagi, maka dia akan diarahkan menjadi full time semua. Nah, ini jadi hanya sekali tes gitu. Jadi tujuannya kenapa harus ada tes di sini? Padahal cuma formalitas. Karena tujuan tes di sini adalah untuk memastikan apakah tenaga honorer itu masih ada gitu di Indonesia atau mereka sudah pergi kemana. Misalkan siapa tahu ada yang nikah dengan bule, misalkan ya pindah ke luar negeri ke Amerika, misalkan. Nah, seperti itu. Makanya harus ada melalui data lagi melalui seleksi ini CAT gitu kan kawan. Nah, jadi makanya wajib ini harus ikut semua kawan-kawan ya, baik yang instansi membuka daerah yang daerahnya membuka formasi maupun yang tidak membuka, tetap ikut kawan-kawan secara nasional nanti dibolehkan. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ikut kawan-kawan tidak akan bisa mengantongi NIP ini nanti yang akan mengantarkan kawan-kawan untuk menjadi P3K full time gitu kawan-kawan. Lanjut. Sehingga dengan adanya peraturan Menpan tersebut, Menpan RB dan DPRI telah mengatur secara keseluruhan dalam PP turunan. Nah, ini dia yang sedang digodok gitu ya. Menpan RB Abdul Azhar Anas menyampaikan bahwa target penyelesaian PP turunan Undang-Undang ASN nomor 27 selesai di bulan April. Nah, ini nih yang sedang dinanti-nanti oleh kawan-kawan, termasuk Mak Aki juga menanti nanti untuk dibagikan kepada kawan-kawan kan ya. Ini yang dinanti itu. Jadi PP turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, inilah yang akan mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga non ASN ini. Apakah ada prioritas misalkan ya? Bisa aja misalkan prioritas seperti kan gini, prioritasnya misalkan ya prioritas masa kerja, misalkan ya seperti usia gitu kan. Asal yang penting ikut tes, nanti masa kerja nilai yang paling lama dapat nilai berapa, misalkan nilainya bagus dapat nilai berapa ya. Kemudian usia, misalkan kinerja gitu kan ya. Yang penting ikut tes, misalkan aturannya kan harus ikut tes dulu. Nah, tes itu misalkan 500 misalkan maksimumnya ya nilainya. Nah, dia diraih akan untuk masa kerja sekian, maka nilainya langsung otomatis 500 karena hadir. Nah, saya saja seperti itu ya. Usia misalkan langsung 500 misalkan. Kinerja karena seperti misalkan yang punya serdik juga bisa jadi nih yang kalau guru itu ya sudah mengabdi ini. 500 misalkan begitu kawan-kawan. Nah, ini sedang diatur di PP ini. Kita nanti ini gitu. Tidak akan lama lagi, tinggal menghitung hari. Sekarang udah tanggal 25 ya kawan-kawan. Dengan adanya PP tersebut menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan lapangan termasuk dengan penataan. Tolak ukurnya penataannya bagaimana. Jadi prinsipnya pemerintah itu akan menyelesaikan 1,7 juta ini. Akan diselesaikan untuk jadi ASN P3K gitu. Dengan catatan tidak ada PHK kan, karena mereka prinsipnya tidak ingin menghindari PHK, menghindari penurunan pendapatan gaji, penurunan pendapatan itu dia. Kemudian juga apalagi PHK, penurunan pendapatan dan lain sebagainya, apalagi ya penurunan pendapatan, lalu apalagi ya PHK, ya tidak ada beban anggaran. Makanya ini dia untuk daerah yang belum siap dibolehkan tidak membuka, tapi untuk honorer yang adanya di daerah tersebut boleh ikut gitu. Nanti diarahkan jadi part time dulu, pada dasarnya nanti akan diarahkan jadi full time begitu kan. Oke, lanjut. Salah satu yang menjadi perhatian bahwa guru honorer merupakan kuota terbanyak yang paling dibuka Okinset. Katanya itu perbandingan kuota tersebut ditetapkan oleh tenaga kesehatan dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang bekerja oke. Akan tetapi bagi guru honorer penumbuhan oke, sehingga penambahan kuotanya tetap menjadi prioritas oke. Oke, itu dia intinya ya. Kemudian bagi guru honorer yang bisa mendaftarkan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah atau satuan pendidikan diharapkan dapat berprestasi. Hal tersebut Ordonansi Menpan RB telah sampaikan adanya tes dalam pendataan honorer menjadi hanyalah formalitas. Lihat kawan-kawan. Jadi intinya semua harus berpartisipasi dalam tes itu, dalam CAT harus ikut, harus hadir, karena semua ini adalah formalitas intinya gitu. Karena semua kawan-kawan udah sayang gitu lah pemerintah kepada kawan-kawan semua yang sudah lama mengabdi itu. Nah, itu. Bahkan DPR kan kemarin mengatakan, udahlah untuk yang lebih dari 5 tahun katanya nggak usah ada tes, katanya langsung aja lolos auto P3K misalkan. Ya memang disampaikan seperti itu.
Tapi kata Pak Menpan RB, tetap karena dia sudah menjadi undang-undang, tetap harus dilalui dulu tes itu. Karena tes itu intinya harus hadir, datang, dan dia lulus gitu lah. Formalitas itu. Nah, gitu kan ya. Makanya dari sekarang kawan-kawan ada waktu tersisa menghadapi, karena dicanangkan bulan Juni gitu ya. Mari kita gunakan waktu yang ada itu banyak baca, mencari doa gitu ya. Jadi kita berdoa juga kawan-kawan ya. Oke, karena apa ya? Jadi jangan hanya mengandalkan ke otak saja lah kawan-kawan. Kita doakan apa yang direncanakan baik oleh pemerintah ini berjalan dengan rencana, karena manusia hanya bisa rencana, tetap keputusan ada Tuhan Allah SWT gitu ya. Sekeras apapun usaha kita, kalau tidak dibarengi dengan doa, itu hanya, kalau kata Maki itu hanya nothing lah, percuma gitu kan ya. Jadi maksimalkan dengan doa, maksimalkan usahanya gitu. Kenapa? Karena percuma nanti kalau kawan-kawan udah siap nih mau tes ya, tiba-tiba lupa berdoa untuk sehat, tiba-tiba pas datang waktu tes CAT, kawan-kawan jatuh sakit, bisa ikut gak ke sini? Nggak bisa. Maka kawan-kawan nggak dapat NIP, nggak dapat NIP gitu. Jadi NIP ya. Makanya harus berdoa. Jadi biar nanti pada saat pelaksanaannya juga kawan-kawan diberikan kesehatan gitu, di jalannya nanti dimudahkan. Ya misalkan kalau bisa sih dibiasakan gitu ya. Kalau misalkan tesnya hari Rabu misalkan ya, maka kawan-kawan datang sehari sebelumnya gitu. Kalau rumahnya jauh lah, misalkan mau makan waktu 2 jam atau 1 jam juga nggak apa-apa lah. 1 jam 2 jam lah, 2 jam ke sana, 2 jam. Itu usahakan datang 1 hari sebelum kawan-kawan ya, biar lebih fokus konsentrasi, itu menghindari. Jadi kalau bisa nginap di siapa, di sini ada penginapan, cari yang dekat ke sini jaraknya ke tempat tes. Misalkan ini tempat tesnya, di sini penginapannya. Nah, nanti jam 3 paginya tuh jalan kaki ke sini gitu. Kenapa? Biar fokus gitu. Karena kalau langsung didadak kawan-kawan dari rumah misalkan hari Rabu, nah ini yang repot. Gimana kalau terjadi sesuatu di jalan, misalkan ban kempes, misalkan mogok. Nah, akhirnya kawan-kawan tidak bisa ikut tes. Nah itu dia. Jadi kuncinya lainnya adalah ini dia, harus berhati-hati kawan-kawan di sini nih ya. Kalau tesnya hari Selasa, berarti datang hari Senin gitu. Kalau tesnya hari Senin, datang hari Minggu. Pokoknya sehari sebelum lah. Lebih baik berkorban lah gitu ya kawan-kawan ya. Uang sedikit daripada kawan-kawan harus kehilangan kesempatan emas gitu yang menjadi mimpi kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, itu saja dulu yang saya sampaikan di sini. Intinya jangan lupa untuk bantu dengan doa biar kawan-kawan nanti dimudahkan ya, meminta kepada Allah SWT agar dimudahkan segala urusannya ya, agar dimudahkan dan diluaskan rezekinya gitu, lolos dari ASNP 3K tahun 2004 ini, dan PNS juga ya, kalau mau ikut juga silahkan, karena tidak yang bisa berbuat takdir kecuali doa. Jadi maksimalkan doa kawan-kawan, terlebih di bulan Ramadan seperti ini ya, bulan suci Ramadan itu doa itu mustajab kawan-kawan ya. Doa itu mustajab dari semenjak kawan-kawan sahur tadi sampai menjelang berbuka sekarang ya. Itu mustajab kawan-kawan. Manfaatkan waktu yang ada ini untuk berbanyak doa. Ya Allah, minta ya Allah, ingin dimudahkan segala urusan saya. Ini juga sekalian mengakhiri berdoa ya, biar nanti sakti jadi akhirat gitu. Bahwa kawan-kawan sudah mengajak kawan-kawan untuk mengingat Tuhan Allah SWT ya, untuk berdoa gitu. Mari kita maksimalkan gitu ya. Ya Allah, mudahkan segala urusan hamba ya Allah gitu. Ya Allah, bantu luaskan rezeki hamba ya Allah gitu. Sehatkan hamba dan lain sebagainya. Silahkan kawan-kawan maksimalkan doanya menjelang berbuka ini. Nah itu saja barangkali kita doakan semoga kawan-kawan semua para pejuang ASN, PNS maupun P3K lolos dan menjadi ASN, PNS maupun P3K tahun 2024 ini. Amin ya Allah. Thank you atas entah paling putus cing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.